Oke, kita mulai masih. Nah, untuk pertama tuh kita akan membuat thumbnailnya. Itu asetnya masih ada berapa yang kemarin dibeli itu? 26.000 atau berapa ya kemarin itu? Ada dua ratusan ratusan model, ratusan Banyak itu sekali ya. desain. 260 desain. Banyak sekali itu Mah aman. Nah, untuk thumbnail tuh masih ukurannya tuh segini nih. Lebarnya 2600 pixel, terus tingginya 2000 pixel. Nah, itu nanti seperti ini hasilnya. Hoi. Wis turu emang. Oh, jelas nggak? Jelas jelas jelas. Siap. Nah, itu nanti buat thumbnail yang ini nih yang akan kita buat tuh. Tapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum membuat thumbnail ini nih, Iya. supaya produk kita tuh lakunya lumayan lah. Nah, beberapa poin tersebut diantaranya yang kemarin saya jelaskan gitu kan, yang apa? eh Mulai dari harus ada mock up-nya, terus tampilannya harus apa menarik gitu kan, terus ada detailnya. Nah, saya kasih contoh aset yang ada di saya ya. Nah, di dalam filenya nanti itu harus contoh saya kasih sampel. Bentar. Ini ke poin pertama ya, membuat thumbnail ya. Nah, Iya. contoh ini asetnya nih. Ini udah dalam bentuk vektor nih. Jadi maksudnya vektor tuh si file tuh udah editable, jadi bisa custom warna, terus detailnya jelas itu kan nggak blur lah. Iya. Nah, selanjutnya kita bikin kotaknya ini nih buat thumbnailnya. Yang harus diperhatikan ukuran thumbnailnya tuh kan ini nih lebarnya 2600, tingginya 2000 pixel, lebar 2600 pixel. Nah, kurang lebih seukuran ini. Nah, di dalam thumbnail ini kita kan harus mempresentasikan lah apa yang kita jual tuh. Nah, poin pertamanya itu harus ada logo toko. Poin pertamanya tuh. Jadi diusahakan nanti logo toko emas tuh ada di thumbnail ini tuh yang pertama tuh. Hmm. Iya, Mas. Kecil gitu ya. Contoh, contoh namanya tuh apa Mas? Namanya Batsuku Desain. Kita samarkan dulu aja namanya Atep Desain oh ya. Iya. Desain. Contoh kita bikin logonya aja ya. Contoh kita bikin logo sederhananya aja.
Nah, saya tuh suka banget sama warna hijau tuh, nggak tahu kenapa, Mas. Suka yang pegunungan yang kayak daun-daun gitu, Mas, ya? Mhm. Kayak gimana gitu, kena mata tuh dingin gitu. Nah, contoh ini logonya ya, contoh. Nah, untuk penempatan logonya bebas, contoh di sini. Jadi nggak terlalu besar, terlalu kecil gitu, yang penting ada identitas tokonya gitu. Iya, siap siap. Ini yang pertama harus ada, eee, logo toko. Yang kedua harus ada watermark. Nah, watermark tuh contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ada penghalang kayak, buat desainnya gitu. Iya 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 iya. Nah, contoh buat yang ini kita bikin watermark-nya pakai garis aja gitu kan contohnya. Kita bikin pakai garis, perbanyak garisnya. Namun si garis ini tuh, jangan dibuat solid sehingga menutup desain gitu. Jadi desainnya jangan sampai gak kelihatan jelas lah. Nah, si thumbnail ini tuh adalah poin pertama yang dilihat oleh si calon pelanggan. Nah, contoh kita bikin watermark-nya seperti ini. Jadi untuk mencegah katakan pencurian desain lah, katakan tuh, simpel ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai yang ada watermark-nya. Yang ketiga, posisi atau ukuran desain. Nah, ukurannya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Contoh, asetnya yang ini kita tempatkan di tengah. Nah, si watermark ini harus ada di atas desain, jangan ada di belakang. Ini kan di belakang nih, Iya. berarti kita ke atasin. Nah, jadi menghalangi desainnya. Itu untuk mencegah, gambarnya tuh dicuri. Nah, untuk, ukuran desainnya diusahakan tuh jangan terlalu kecil, seginilah udah cukup lah. Jadi kelihatan gitu si itunya tuh, si tampilannya tuh. Siap siap. Nah, untuk yang keempatnya, tambahkan detail produk. Oke. Nah, yang keempatnya tuh tambahkan detail produknya. Jadi di aset yang kita jual tuh
pelanggan tuh nantinya tuh akan dapat apa aja nih. Contoh kayak filenya tuh kayak PNG, kayak SPG, kayak PDF, terus kayak AI-nya seperti Masnya yang beli kemarin tuh. Itu kan dapatnya tuh beberapa file tuh jenisnya tuh ada SVG kan, ada PNG-nya gitu kan. Iya, kemarin itu dapatnya. Nah, itu harus dicantumin. Contoh, kita di sini akan membuat itunya, pertama AI atau Adobe Illustrator, keduanya PDF, SVG, PNG. Nah, contoh produk yang kita jual tuh si pelanggan tuh nantinya tuh mendapatkan 4 jenis file ini. Contohnya tuh. Nah, nah ini dicantumkan di thumbnail. Nah, jadi ini tuh nanti yang akan didapatkan oleh pelanggannya. Lebih powerful lagi, tambahin teks. Contoh, you will get files. Nah, ini kita simpan buat keterangannya. Hmm. Contoh kita kasih blok dulu biar gak kena line-nya. Memang untuk editing sih lebih nyaman di komputer sebenarnya tuh. Laptop gitu nggak apa-apa, Mas? Ya, laptop gak apa-apa. Kalau enak laptop jadi bisa sambil di mana aja gitu kan kerjanya. Iya. Oke, nah ini jadi watermark tetap menghalangi desainnya. Terus dari posisi desain tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tetap kelihatan gitu kan. Nah ini baru thumbnail pertama ini tuh. Dan ada poin tambahan dikasih keterangan lagi di poin kelima, tambah keterangan instan download. Nah ini agar lebih powerful, sebenarnya mah opsional cuman eh, lebih detail, lebih bagus gitu. Contoh ini kita pinggir, kita simpan di sini. Nah ini tuh untuk pembuatan desainnya tuh apa sekreatif mungkin lah. Siap siap, Mas. Contoh saya ngambil ini sebagai sampel. Ini tuh icon install apa instant downloadnya. Jadi tampilan depan tuh harus sedetail mungkin lah. Karena itu yang paling depan dia lihat itu. Oke, ini. Nah, nah ini baru thumbnail pertama.
Ini baru thumbnail yang ke-1, yang tampilan depannya banget nih. Ini tuh. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini yang diperlukan tuh. Ini udah siap upload, ini udah aman kalau kayak gini. Jadi keterangannya ada, brand identitas logonya ada, tokonya, terus posisi desainnya terlihat jelas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Yang penting, di awal tuh setting ukurannya itu, ukuran thumbnail-nya udah benar itu kan, ukuran thumbnail-nya ini yang tadi Iya. 2600 untuk lebar, tingginya 2000 piksel. Nah, untuk thumbnail kedua, wait, ini baru thumbnail pertama, sekarang thumbnail kedua. Thumbnail kedua menjelaskan tuh lebih ke ini desain tuh bisa dipakai buat apa saja gitu. Siap siap. Nah, kemarin kan udah dikasih tahu untuk ngambil mockup-nya. Contoh yang ini nih, kita buat PNG-nya dulu. Contoh namanya sampel buat Etsy. Nama filenya. Formatnya harus PNG. Oke. Kita masuk ke Printify untuk membuat tampilan mockup-nya. Saya continue dulu. Oke. Biasa kita masuk ke katalog. Nah, ini desainnya nanti Mas mau bikin di apa saja gitu. Contoh di kaos dulu ya untuk pertama Di nih. kaos. Kita pilih t-shirt. Ini bebas mau yang mana, tapi biar gak bingung, kita pilih yang pertama aja, mockup di Gildan. Start designing. Nah, Mas lalu klik upload my device. Upload desainnya. Jadi selain di Printify juga ada tempat buat mockup kayak Place It, terus bisa juga kita ngedownload di Google tuh. Contoh mockup kaos free, tapi itu kan apa ya, terbatas lah kalau di Printify itu banyak sekali mockupnya. Dan sambil latihan untuk nantinya jika ingin belajar VOD gitu. Nah, ini desainnya kita atur ukurannya, POD itu apa, lalu Mas? klik apa? POD itu apa, Mas? POD itu print on demand. Jadi Mas jualan di Dro Etsy, jualan kaos kayak mug ataupun kayak stiker, tapi produksinya pihak lain. dropship gitu ya kayak kemarin itu ya? Heeh. Nah, itu bisa memakai situs Printify ini. Nah, udah kita pas ini ukurannya, kita klik preview. Contoh kita ngambil desain yang ini contohnya tuh. Ini bisa di-download mockup atau kalau di Corel tinggal copy image. Tapi lebih gampang memang kita tinggal klik download aja supaya lebih gampang. Nah, contoh kita ngambil yang ini thumbnailnya kita hapus lagi buat thumbnail kedua. Kita sesuaiin warnanya. Oke. Biasa logo tokonya ada. Nah, terus tambahin lagi yang ini nih. You will get-nya. Terus tambahin lagi ini instant download. Simpan di sini. Sebentar ininya ada latar. Nah, contoh ini kita simpan di sini.
Ini mau disimpan di tengah boleh seperti ini. Nah, minimal pengaplikasian desainnya tuh kita tuh kasih 2 sampel. Itu tuh udah minimal banget. Contoh yang kedua, kita balik lagi ke Printify, kita klik edit, kita kembali, kita cari lagi di katalognya, contoh kita mockup di mug, contoh itu di gelas. Saya pilih yang ini, sama start design, upload design, kita upload yang ini. Nah, ini ada keterangannya nih, posisi-posisinya nih. Kalau kita nyimpen di sini berarti ada di tengah gelas bagian depan gitu kan. Ini ada keterangannya. Contoh kita simpen di sini di tengah, atau bisa kita simpan di sini nih di bagian pinggir apa di bagian pinggirnya. Sudah itu biasa kita klik preview. Kita cari mockup yang bagusnya. Contoh di ini yang ini nih. Nah, ini kan lebih keren gitu kan kelihatannya tuh. Bagus itu, kayak real Kita gitu ya? klik, kita klik copy biasa. Kita balik ke sini. Berarti ini thumbnail ketiga. Kita delete yang ini, kita masukkan yang ini. Ukurannya harus tetap sama ya thumbnailnya, meskipun ini yang kita download tuh bentuknya tuh square ya, kotak gitu kan. Tapi Iya kita iya. setting lagi. Nah, kita bisa simpen di mana aja sih. Yang penting ada keterangannya. Jadi yang di mockup ini mah kita nggak perlu kasih watermark, polos aja gitu. Karena udah ada mock-up-nya itu ya? Karena udah diwakili sama mockupnya. Oke, nah sorry. Ini mah balik lagi ke kreatifnya tukang desain ya. Mau kayak gimana gimana. Cuman patokannya seperti ini. Nah, di sini kita udah mempunyai 3 thumbnail. Nah, ini udah cukup. Tinggal yang slide terakhir. Yang slide terakhir itu lebih ke penjelasan apa saja yang didapat sama pembeli saat membeli produk ini gitu. Nah, thumbnail pertama yang pertama kali dilihat oleh pelanggan, yang kedua ini pengaplikasiannya, yang ketiga juga sama. Terakhir kita bikin yang keempat. Jadi satu desain itu ada 4 thumbnail. Satu desain itu udah sempurna banget lah. Nah, yang keempat, contoh kita buat kayak gini. Terus kita tambah keterangan. Untuk lebih mudahnya, biasa kita menggunakan bantuan ChatGPT. Terima kasih ya, pakai Bisa informasi. bisa ucapan terima kasih kalau saya seperti ini nih.
lebih ke, yang atas tuh lebih ke cara dia membeli asetnya tuh gimana gitu, terus kalau dia udah check out, udah itu gitu, filenya tuh ke mana gitu. Lebih ke penjelasannya Oh kalau gitu. saya gitu kan, tapi opsional ini mah bisa seperti itu, bisa beda itu kan. Wah, tapi kalau saya pribadi seperti itu, entar saya paste dulu ke note, kita geser dulu. Ini ada poinnya, poin pertama, ini kedua, ketiga, keempat, tadi ini kelima, keenam, ketujuh, hapus. Jadi kalau saya pribadi tuh seperti ini, jadi dikasih tahu dulu cara Membeli. membelinya gimana gitu kan. Nah ini nanti pengemasannya bisa lebih di kata-katanya bisa lebih diolah lagi lah, cuman patokannya seperti ini. How to on Etsy contohnya tuh. Tapi logo kita tetap di atas. Ini thumbnailnya. Nah di bawah baru ucapan terima kasih. Contoh. Membeli. Lebih gampangnya ya seperti inilah, kita pakai ChatGPT supaya tidak ini gitu kan. Nah terus pakainya biasa bahasa Inggris. Nah ini nanti kita simpan di bawah ucapan terima kasihnya. Nah ini buat thumbnail keempat, lebih ke keterangan terus ucapan terima kasih, tapi ini bisa dikemas sebagus mungkin gitu kan, entah ditambah latar belakang ataupun di kata-katanya diolah lagi gitu kan. Cuman gambarannya tuh kalau saya pribadi tuh ngebikin thumbnail-nya tuh yang terakhir tuh lebih ke cara ngedownload-nya, karena ada, Oh, ucapan terima kasih. sama ada pelanggan tuh yang selalu bingung nih, setelah dia membeli itu, kok filenya nggak didapat gitu, di mana gitu filenya tuh. Ada yang kayak gitu. Nah untuk mengantisipasinya, kita buat seperti ini. Jadi ada itunya lah, ada caranya, terus yang terakhir itu mengucapkan terima kasih kayak thanks card lah kalau bahasa itu tuh. Nah untuk 4 thumbnail ini ada yang ditanyain Mas, e?
udah jelas. Di thumbnail pertama, showing apa, produk kita gitu kan. Yang harus ditekankan tuh memang yang pertama, yang thumbnail pertama tuh harus ada keterangannya, terus detail desainnya harus jelas gitu kan. Nah, yang kedua, yang ketiga itu lebih ke pengaplikasiannya, desainnya tuh bisa digunakan untuk apa saja gitu kan. Nah, yang terakhir, yang bisa bikin sales-nya lebih oke, kita tuh harus, berarti yang keenam ini lupa. Jadi yang ketujuh ini video. Video tentang produknya. Nah, untuk aset digital, Ya, videonya tuh bisa kita membuat video pendek. Tapi ini sebenarnya bisa opsional juga, bisa juga, jadi utama gitu. Karena memang bikin video pendek, ya membutuhkan waktulah pada intinya tuh. Nah, untuk membuat video pendek, saya biasa menggunakan OBS tuh untuk merekamnya tuh. OBS itu apa? OBS Studio kayak buat merekam tampilan layar lah. Yang gimana itu? Contoh, kita cari yang ngejualnya ada videonya. Nah, ini. Nah, ini toko ini dia nyantumin video nih di slide keduanya nih. Hmm, yang kedua itu. Nah, kayak gini. Jadi yang didapatkan tuh direkam gitu, filenya tuh jenisnya tuh apa gitu. Terus di zoom detailnya tuh kayak gimana gitu. Dijelasin dalam video itu tuh. Ada, Jadi ada suaranya itu, Mas. bebas sih ini mah kalau ada mau ada suaranya atau enggak. Yang penting mah dia tuh ngeliatin desain yang didapat oleh pelanggan itu seperti apa gitu. Kalau di dalam video, tuh di zoom seperti itu. Itu untuk videonya. Jadi bikin satu listing, tetapi satu listing itu diusahakan semaksimal mungkin. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi gitu. Bisa aja sih sebenarnya kita gaya cepat lah. Cuman update thumbnail depan aja doang gitu kan. Tapi nanti berpengaruhnya ke salesnya. Jadi mending bikin satu agak lama. Contoh membuat apa? Bikin satu thumbnail ngambil waktu 15 menit contoh itu. Tidak masalah sih tetapi udah paten gitu. Udah videonya ada, thumbnailnya udah menarik. Salah satu contohnya mungkin nih yang toko ini tuh thumbnailnya sampai berapa gitu kan. Tuh. Dia juga kan bikin tuh pengaplikasiannya buat apa saja gitu kan bisa buat kaos, buat mug ataupun buat gelas karena ini yang dijualnya tentang desainnya tentang apa? Kayak ini nih tuh. Ini dia dijual desain bandal sih tuh. Jadi bukan satu desain. Nah nanti mah Mas kan bikinnya bukan bandal nih, bisa seperti ini. Ini udah enak banget lah dilihat gitu kan sama pelanggan juga. Ada yang ditanyain mengenai thumbnail ini, yang pertama harus ada logo, yang kedua ada watermark, yang ketiga posisi atau ukuran desain, yang keempatnya tambahkan detail produknya, yang kelima tambah keterangan instan download, yang keenam cara downloadnya atau cara membelinya dan ucapan terima kasih. Yang ketujuh tuh harus ada video. Jadi memang di dalam satu listing ini kita membutuhkan waktu lah untuk ngebuatnya tuh. Tapi mending agak lama di awal, tapi maksimal gitu. Hmm, udah jelas sih, Mas. Oke, nah sekarang udah ada thumbnail, terus bagaimana nih cara uploadnya? Berarti
Yang ini udah. Sekarang berarti cara upload. Upload thumbnail. Nah, yang dibutuhkan oleh Etsy, contoh kita sampel yang ini, yang depan. Formatnya nanti bisa PNG, bisa JPEG. Contoh di sini saya PNG ya. Kita namain sampel thumbnail. Kita ekspor. Nah, kita masuk ke editing listing kita. Nah, contoh ini nih yang mau diedit. Karena ini udah ada produknya, jadi bukan create new listing gitu kan. Anggap ini baru lah. Nggak ada apa-apanya gitu kan. Anggap ini nggak ada, deskripsinya nggak ada. Harganya kita nolkan dulu. Terus tagnya ini kita hapus. Oke. Oke, yang pertama kita upload desain tadi. Nah, yang ini kan kita tarik ataupun bisa klik add, sama aja sih. Kita bisa drag and drop, klik. Nah, ini tampilin semuanya. Berarti ini yang kedua. Next, seperti ini yang ketiga. Terus ini yang keempat. Ini tanpa video ya. Itu Iya. opsional mau pakai video atau enggak, tapi lebih powerfulnya memang pakai video. Kita masukin, sorry, yang tiga tadi. Jadi yang primary-nya yang ini yang akan ditampilkan tuh. Nah, untuk susunan ini gampang, tinggal ditarik tuh. Jadi bisa digeser-geser untuk posisinya. Nah, yang ucapan ini terakhir, yang pertama tuh yang ini yang tadi. Aduh, sinyalnya. Nah, yang ini yang pertama tuh. Nah, selanjutnya kita tuh harus mencari judulnya nih. Apa yang kita jual tuh gitu kan. Nah, cara mencari judulnya kayak kemarin sesuai produk yang dijual tuh. Contoh Yang di lebih sini banyak. kan desainnya tuh tentang Labor Day. Kita cari Happy Labor Day SPG contohnya tuh. Nah, biasa kita ke All Filters, terus Star Seller, Diganti bestseller. diganti ininya best. Nah, cari desain yang mendekati, yang kita jual itu. Bisa cari yang mendekati, karena ini kan temanya Labor Day gitu kan. Bisa Mas nyari yang contoh, wait sebentar. Kita tambahin girl coba. Eh, atau woman. Nah, contoh yang ini nih, ini sama banget nih.
Contohnya tuh ini contoh untuk ngambil judulnya ya, kita klik, ini kita blok, sebentar loading, ini kita blok, aduh. Nah, nanti kalau di Masya kan FRB-nya berbayar nih, nanti kelihatan nih. Yang itu. Nah, ini kita blok dulu buat judulnya, kita balik lagi ke ininya. Kita tambahkan title, ini disamain aja. Terus yang kita butuhkan tuh tags-nya kan, untuk deskripsinya kita nanti buat sendiri, jangan di copy paste sama ini. Kita ambil tag-nya, biasa kita klik analis listing, terus ke scroll ke bawah, ini ada tag-nya, kita copy all, klik, balik lagi ke listingnya, scroll ke bawah, kita paste tag-nya di sini, enter. Nah, di sini kita tag-nya udah ada menggunakan tool FRB tadi. Nah, selanjutnya ini kan kita udah nemuin judul nih. Iya, Mas. Nah, ini kan gambar udah kita upload, sekarang optimasi gambarnya supaya kedetek sama Google. Nah, caranya ini bisa kita pakai judul ini nih, yang atas. Kita copy, klik gambar yang tadi kita upload, Mmm, kita simpen nih di alt tag. Ini kan kosong nih, iya kosong. kita tambahin. Ini yang pertama, terus yang kedua sama tambahin, yang ketiga sama tambahin, yang keempat juga sama kita tambahin. Jadi keempat desain ini tuh dia alt text-nya isi. Nah, ini untuk membantu di dalam mesin pencarian. Nah, di sini juga ada keterangannya nih. Invite your listing SEO on search engines. Jadi ini sangat berdampak sekali. Nah, hal ini tuh banyak orang yang apa ya, bukan acuh sih, lebih ke tidak Kelewat. memperhatikan lah. Nah, jika sudah ini udah diisi keempatnya, apply. Oke, sudah kita apply. Nah, ini judul udah ada, ini udah kita masukkan alt text-nya ke bawah, tambahkan filenya. Nah, untuk filenya diusahakan sesuai yang tadi kita buat di thumbnail-nya. Di thumbnail-nya kan kita masukin keterangan AI, PDF, SVG, PNG. Nah, di Mhm, dalam file itu tuh harus ada file itu di sini tuh. Contoh, di sini AI, PDF, SVG, anggaplah PNG-nya kita ambil yang ini nih, anggap mmm, contohnya tuh. Kita tarik atau bisa klik add file bisa. Jadi nanti setiap ada pembelian tuh, filenya tuh otomatis di-download sama pelanggan tuh. Jadi nggak harus kita ngirim manual gitu kan, enaknya file digital tuh. Anggap di sini sudah ada 4 file, ada PNG, ada SVG, PDF, dan AI-nya. Nah, sudah, selesai, yang digital filenya itu yang apa, filenya di-upload, kita scroll lagi ke bawah, di sini kita membutuhkan deskripsi. Nah, untuk cara membuat deskripsinya, contoh ini kita copy, masuk ke ChatGPT, kita paste di sini, tambahin keterangan SVG, PDF, AI, PNG, tambahin we perintah ke ChatGPT itu apa gitu. Contoh description for Etsy, contohnya tuh, enter. Nah, di sini udah ada nih buat itunya, buat ngisi deskripsinya. Kita blok dari atas ke bawah sampai ke sini nih. Jadi ini keterangannya udah jelas nih. Di dalamnya tuh ada apa saja, produk detailnya tuh apa gitu kan.
terus bisa digunakan untuk apa aja gitu kan. Terus di sini nih yang pentingnya tuh di note-nya. This is a digital product, no physical item. Kita copy, masuk ke Etsy tadi. Jadi kita isi deskripsinya. Nah, kita tinggal edit sedikit-sedikit, nambahin ininya. Nah, biar enggak campur gitu kan. Nah, ini produk detailnya. Nah, oh ini not, sorry. Oke, nah ini untuk deskripsinya udah ada Ya. seperti ini. Nah, buat lebih kuat lagi si produk, kita tuh ngebutuhin yang namanya pagar itu tuh apa sih? Apanya, Lupa Om? lagi. Apa? Apanya? Kayak pagar terus ada teks lagi apa Tag, hand text tag, apa and tag. Hashtag. hashtag. Nah, untuk nyari hashtagnya sama kita gunain ChatGPT. Hashtag. Coba kita, aduh harus masuk dulu. Nah, ini kita kan cuman tadi kan merintahin tuh buat deskripsinya. Sekarang kita merintahin hashtagnya. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini untuk memperkuat si SEO produknya. Kita blok, kita copy, kita simpan di deskripsi yang paling bawah. Nah, di sini paling bawah. Jadi total deskripsi itu seperti ini. Ini udah sempurna. Nah, selanjutnya scroll ke bawah kita nentuin harganya mau dijual berapa gitu kan. Contoh Mas mau ngejual harganya tuh ini $4 contohnya tuh. Nah, profitnya seperti segini nih kurang lebih. Ini untuk estimasi profitnya. 2,91. Kalau saya untuk aset digital karena vektor-vektor simpel itu kan nggak ribet, harganya tuh mentok. Kalau saya di $5 itu mentok banget. Tapi biasa mainin tuh 3, 4, 5 seperti itulah. Karena kan nanti ngandalinnya bukan satu toko gitu. Nah, contoh di sini saya ngasih harga $4, kita ke bawah lagi. Nah, untuk quantity isikan 999. Ini untuk quantity. SKU-nya bebas mau diisi ataupun enggak gitu kan. Kita ke bawah lagi untuk variasinya ini enggak ada. Ininya udah disetting kan instant download. Ini ada yang ditanyain enggak tentang ini nih. Udah jelas. Oke, kategorinya udah, ini biarin saja. Tadi kan tagnya kita udah dapat, Hmm. shippingnya kita nggak perlu. Untuk sectionnya nanti sesuaiin sama jenis produknya. Contoh, kan yang ini tuh lebih ke apa? Labor Day nih desainnya tuh. Mas bisa bikin section nanti tentang Labor Day collection atau bisa juga nanti ngejual Christmas collection. Jadi si section itu pengelompokan produknya gitu maksudnya tuh. Hmm. Hari-harinya ya. Jadi lebih tersusun, lebih rapi untuk section ini tuh. Nah, untuk fitur listing itu bisa diaktifkan, bisa enggak? Itu fungsinya seperti ini nih. Jadi ada di paling teratas nih. Nah, featured item. Nah, ada di atas ini. Hmm. Ntar ini ngehalangin. Ada di sini nih. Yang fitur listing kalau diaktifin. Terus yang selanjutnya tuh renewal option. Nah, kan setiap listing tuh expire-nya tuh 4 bulan. Hmm. Expire-nya tuh. Nah, kita pilih jangan yang manual karena kalau yang manual takutnya lupa listingnya expire semua gitu kan. Hmm. Kita pilih yang otomatis. Yang otomatis tuh nanti dia eh
ngerenov otomatis gitu, memperbaharui otomatis. Kalau ini mah sewa lahannya lah katakan gitu kan, otomatis dia bayar gitu kan. Mhm. Nah kalau udah, kita tinggal klik save change, atau kalau produk baru itu publish produk. Karena ini tadinya ngedit produk yang udah jadi, di sininya save change. Seperti itu Mas e, apakah ada yang ditanyakan? Udah jelas, udah jelas. Nanti untuk ininya mah ada di rekaman bisa diulang gitu kan. Mmm, Jadi untuk hal-hal seperti ini tuh memang banyak yang balik memandangnya tuh sepele gitu kan, ah gampang gitu kan atau gimana gitu kan, padahal enggak juga sih. Jadi ada caranya lah dan setiap kita ngerjain tuh waktunya tuh lebih efektif dan lebih inilah, lebih nggak buang-buang waktu lah.